Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kameranya harus nyala ya coba. Bu Alfa mau lihat muka-mukanya yang masih ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Ini kan masih pagi, pasti mukanya semuanya fresh. Pasti cantik semua. Nanti kalian ini masuk videonya Bu Alfa, masuk di UNY loh. Ayo tunjukin semuanya mukanya. Nah, ini ada Mailani, lalu ada Yohan yang belum on kamera ya. Lalu ada Athena Laton, lalu ada Bilkis. Ini masih banyak ya yang belum menyalakan kamera. Ayo dinyalain dulu kameranya. Sudah ya? Baik. Selamat pagi semuanya. Semangat semuanya ya. Belajar seni budaya bersama Bu Alfa. Seperti kemarin Bu Pusek mengajarkan, Bu Putri mengajarkan jika pelajar seni budaya ini salamnya begini, salam budaya. Lalu kalian mengikuti seperti apa? Salam budaya. Kita bareng-bareng ya. Ibu dulu. Salam budaya. Salam. Iya. Ini semua sudah absen belum tadi setelah pelajarannya Miss Indah sudah pada absen? Jangan lupa absen ya. Pokoknya. Baik. Jika kemarin kita belajar apa saja dengan Bu Putri? Ada yang masih ingat kemarin belajar apa saja? Tari tradisional Bali. Deskripsikan tari Ya, tradisional. tari apa ya namanya? Tari kecak. Tari kecak. Lalu keunikan apa dari tari kecak itu? Ada keunikan apa? Musiknya menggunakan suara. Musiknya menggunakan suara orang. Lalu apa lagi? Tangannya berapi-api, posenya berapi-api. Gimana? Pose tangannya berapi-api. Oh ya, pesertanya ini ya menggambarkan api ya, seperti ini ya. Lalu apa lagi? Ada yang tahu? Kostumnya seperti apa? Pakaiannya yang digunakan? Dan sarung hitam putih. Ya, menggunakan kain ya. Itu bukan hanya kain putih, itu kain khas Bali ya, namanya itu seperti kain catur ya, kalian tahu ya. Seperti itu. Lalu ada yang tahu lagi keunikannya apa lagi? Terdapat penari laki-laki dan perempuan. Ya, lalu komposisinya ya, jangan lupa komposisi atau bentuk pola lantainya itu sangat sederhana karena mereka hanya melakukan pola lantai setengah lingkaran tidak penuh ya, seperti itu. Jika kemarin kita belajar keunikan tari dari daerah Bali, hari ini kita akan belajar keunikan gerak tari tradisional dari daerah kita sendiri, daerah Banjarnegara ya. Itu masuk dalam Jawa Tengah seperti itu ya. Tujuannya itu agar kalian memahami keunikan gerak tradisional yang ada di Banjarnegara, tidak hanya dari yang di luar Jawa. Contohnya kemarin Bali dengan Bu Putri ya, tari kecak. Baik, Ibu akan share screen sebentar. Sudah muncul? Belum. Sebentar, tunggu dulu. Sudah. Oh, sudah. Nih, ya. Ya, sebelumnya kemarin telah dibahas dengan Bu Putri ya. Itu ada ciri dan ada fungsi. Contohnya kemarin tari kecak. Fungsinya apa sih? Ada yang masih ingat? Fungsi tari kecak itu sebagai apa? Mengundang roh. Mengundang roh. Ada yang tahu lagi? Sebagai hiburan. Ya, bisa sebagai hiburan. Namun intinya itu sebagai apa? Ritual upacara. Ya, benar ya, Mbak siapa Alisa Dewi. Sebagai upacara adat ya, tari kecak itu. Lalu ya, sekarang
dengan Bu Aufa akan belajar keunikan gerak tari tradisional, namun dari unsur jenisnya. Jika kemarin dari ciri dan fungsi, kita akan beralih ke dalam jenis tari tradisional. Baik ya, kita langsung mulai. Jenis tari tradisional itu ada 3. Tari kerakyatan, tari klasik, dan tari primitif. Tari kerakyatan itu yang berasal dari apa? Ada yang tahu kemarin waktu awal kita bertemu? Tari kerakyatan itu apa? Ya, tari kerakyatan di itu kalangan rakyat. Di kalangan rakyat. ya, yang berasal dari golongan rakyat dan turun-temurun ya. Ya. Lalu ada yang tahu tari klasik itu apa? Tari yang berkembang di wilayah kerajaan. Iya, yang berkembang di daerah wilayah kerajaan ya, seperti di Solo ya, Surakarta atau di Yogyakarta. Yang terakhir, tari primitif. Masih ada yang ingat? Ada yang Tari yang berkembang? berkembang di bawah masyarakat. Yang belum memiliki peradaban. Masih primitif ya, tidak ada belum ada perkembangan. Lanjut. Ya, kita akan membahas, tadi kan ada 3 ya, tari kerakyatan, lalu ada tari klasik, dan terakhir ada tari primitif. Sekarang kita masuk pertama dulu, tari kerakyatan. Tari kerakyatan itu apa? Tari rakyat merupakan tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis, seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai ya. Hal tersebut membedakan bentuk dan dinamika tariannya. Apa yang menjadikan berbeda bentuk dan dinamika tariannya ya? Misalnya geografisnya itu ladang, sawah, pegunungan. Pasti gerakan tariannya seperti menanam, sedang berladang, seperti itu ya, menanam padi atau mencangkul, lalu menanam ubi, seperti itu ya. Jika di pesisir pantai, ada yang tahu bentuk dan dinamika gerakan tariannya itu seperti apa? Ada yang tahu? Jika tadi di pegunungan, di ladang itu bercocok tanam ya, seperti menanam padi, lalu menanam ubi, panen salak, seperti itu ya. Jika di pesisir pantai seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Menjaring ikan. Ya, menjaring ikan. Ya, menjaring ikan ya. Di pesisir pantai itu menjadi nelayan. Nah, dalam tari kerakyatan itu memiliki ciri. 3 cirinya diantaranya adalah kental dengan nuansa sosial. Kental dengan nuansa sosial itu seperti apa? Kental dengan nuansa sosial di tari kerakyatan itu berkembang ya. Misalnya di Banjarnegara, nuansa sosialnya seperti apa? Maka tarian kerakyatan itu kental dengan nuansa sosial di daerah Banjarnegara. Lalu merujuk pada alat dan kebiasaan masyarakat seperti tadi ya, geografisnya. Jika di Banjarnegara kebanyakan petani ya, karena tidak dekat dengan pantai, dekatnya dengan pegunungan, ladang. Itu alat dan kebiasaannya ya seperti petani dengan cangkul, dengan ini celurit ya, lalu ada keranjang, seperti itu. Lalu yang ketiga, memiliki gerak rias kostum yang sederhana. Seperti tari kecak kemarin ya, itu gerakannya juga sederhana, rias pun juga sederhana, kostumnya juga sederhana ya. Lalu iringannya juga sederhana, seperti itu ya. Ini dicatat dulu. Catat dulu, Bu Alfa tungguin. Kasih waktu 1 menit kurang. Ayo baru membuka buku. Siapin ya, siapin alat tulisnya, bukunya untuk mencatat. Karena materinya nanti akan
keluar lagi jika ulangan ya. Jangan sampai kalian tidak mencatat materinya. Nanti tidak tahu apa yang akan dijawab pada saat ulangan. Ya, lanjut ya. Sudah semuanya? Ya, lanjut. Nah, dari Banjarnegara ini, tari kerakyatan, keunikan gerak tari tradisional. Dengan jenis tari kerakyatan di Banjarnegara tuh ada. Namanya tari ujungan. Siapa yang tahu tari ujungan? Ada Tari yang tahu untuk tari meminta ujungan? hujan. Gimana? Tari untuk meminta hujan. Ya, benar. Siapa ini? Mas Ahnaf Zada. Rumahnya Gumelem ya, Mas? Parakan Canggah, Bu. Oh, Parakan Canggah. Tahu tari ujungan? Udah pernah melihat? Belum, Bu. Lihat di buku, Bu. Pernah. Oh, melihat di buku. Berarti membaca, pinter, sip. Namanya anak Espero ya. Mau membaca, mau mencari tahu ya. Ini di sini ada tari ujungan yang termasuk dalam jenis tari kerakyatan yang berfungsi sebagai upacara adat daerah. Jenisnya tari kerakyatan, namun memiliki fungsi sebagai upacara adat daerah. Nah, apa sih cerita dari tari ujungan itu? Petani yang bertengkar. Gimana? Akhirnya petani yang bertengkar saling memukul akhirnya sampai hujan Iya, datang berhenti. ya pinter banget Mas Ahnaf Zada ya. Jadi sejarah tari ujungan itu berawal dari terjadinya musim kemarau panjang. Biasanya itu masa kelima atau keempat seperti itu ya. Lalu terdapat dua petani yang berebut air untuk mengairi ladangnya atau sawahnya karena pada saat itu musimnya kemarau panjang, tidak ada air. Jadi jika ada air itu untuk berebut. Nah, pada saat itu terdapat dua petani yang berebut air untuk keperluan sawah maupun ladangnya. Lalu terdapat dua petani tersebut yang adu ya, yang ini punyaku, ini air untuk sawahku, ini air untuk ladangku. Seperti itu. Mereka ribut ya di situ. Mereka kokoh-kokohan, ini airku, bukan airmu, seperti itu. Lalu datang sesepuh dari desa tersebut, tahu ada dua petani yang sedang meributkan air ya untuk mengairi ladang, berebut ya. Lalu sesepuh itu memberikan petani itu masing-masing sebuah rotan untuk saling sabet. Saling sabet, ada yang tahu saling sabet ya, saling pukul dengan menggunakan rotan. Nah, setelah melakukan sabet-sabetan, peristiwa itu menyebabkan tubuh kedua petani mengalami luka-luka dan mengucurkan darah. Lalu tidak selang lama, kemudian turunlah hujan dan ternyata hujan tersebut sangatlah lebat. Dari kedua petani itu lalu tersadar dari perbuatan yang dilakukan, seketika itu mereka saling meminta maaf dan memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia berupa hujan. Lahan mereka, lahan sawah dan ladang dapat diolah kembali ya untuk menopang kehidupan petani-petani tersebut. Lalu peristiwa tersebut dijadikan sebagai peringatan atau momentum yang akhirnya hingga sekarang menjadi sebuah tradisi mujung atau ujung yang artinya memohon. Jadi ceritanya itu mereka menyiksa diri untuk dikasih belah kasih oleh Tuhan. Seperti itu. Mereka kurang adanya bersyukur, kurang meminta doa kepada Tuhan agar diberikan ini ya hujan karena kan sedang kemarau. Mereka tuh harusnya tidak bertengkar, namun berdoa kepada Yang Maha Kuasa bagaimana agar ladangnya, sawahnya itu dapat diairi untuk menopang kehidupan mereka. Seperti itu ya. Lalu dalam tari ujungan itu ini video foto. Nah, ini ada videonya ya, tari ujungan.
Coba diperhatikan baik-baik semuanya melihat videonya ya. Ya, perhatikan ya. Kalian harus memperhatikan tari ujungan ini keunikannya apa saja, entah dari iringan, seperti yang kemarin Bu Putri sampaikan, entah dari iringan, entah dari kostum, entah dari gerakan, properti, rias, kalian harus memperhatikan ya, keunikannya apa saja. Ini karena dari daerah kita harus tahu ya, tari ujungan itu seperti apa, keunikannya di mana, seperti itu ya. Semuanya harus memperhatikan. Ini iringannya lumayan komplit ya, lumayan banyak, tidak seperti tari kecak kemarin yang sangat sederhana ya. Nah, di sini terdapat orang yang menggunakan baju hitam-hitam, menggunakan udeng ya, menggunakan ikat kepala. Di sini ini namanya landang. Landang itu seperti wasit ya. Mungkin jika zaman dahulu tidak ada namanya landang, tidak ada namanya wasit karena mereka hanya sabet-sabetan berdua. Tapi kalau sekarang itu sudah menjadi tradisi. Mungkin jika tidak ada landangnya nanti takutnya kebablasan ya, karena ini kan sabet-sabetan seperti itu ya. Oke, dilanjut. Nah, ini pesertanya ya, yang menggunakan kostum yang ada berwarna kuning dan hitam. Lalu di atas kepala itu seperti ada kepala buto. Rambutnya yang seperti buto, seperti raksasa ya. Ini sedang dilakukan ritual terlebih dahulu. Nah, ini sudah mulai ya. Sebelum melakukan sabet-sabetan, mereka menarikan gerakan namun sangat sederhana. Stop. Ya, bisa diperhatikan bahwa tadi mereka menggerakkan tarian yang sangat sederhana, tidak ada polanya, tidak ada gerakan yang harus sama, tapi mereka menggerakkan tubuh, mereka menari. Lanjut. Langsung ke tengah aja. Nah, ini ya, mereka sedang menari sebelum melakukan sabet-sabetan. Ini ya, landangnya sedang menengahi ya. Menengahi mereka yang lagi sabet-sabetan. Nih prosesinya ya. Sebelum dilakukan tradisi ini rotan yang dipegang oleh landangnya ini sudah dilakukan ritual ya, seperti doa, itu ya. Karena di sana kan untuk tradisi, untuk upacara. Namun bisa ditonton seperti ini karena di Banjar sekarang sudah menjadi festival ya, festival tari ujungan. Biasanya tidak hanya menampilkan ujungan saja, banyak tariannya yang dari Banjarnegara, misalnya ada tari geol, tari dawet ayu, seperti itu untuk pembukaan. Namun intinya itu ada dalam tari ujungan ini karena untuk memohon kepada Tuhan agar diberikan hujan, turun hujan untuk
mengairi ladang bersama. Mereka tetap terkontrol ya, anak-anak. Tidak ada yang menyabet di atas dari pinggang ke atas, itu tidak ada. Semua sabetan itu dari lutut hingga bawah telapak kaki. Tidak ada sabetan yang ke atas, yang kepala atau tangan atau badan itu tidak diperbolehkan. Nah, sudah dilihat? Siapa yang bisa menjelaskan apa saja keunikan gerakan tari tradisional, entah dari kostum, iringan, rias, dari tari ujungan itu, dari tari ujungan yang telah Ibu perlihatkan kepada kalian? Ada yang bisa menjelaskan? Dwi Putra Praditya 8D. Coba sebutkan keunikan dari tari ujungan yang telah ditampilkan oleh Ibu itu apa? Ada apa saja? Menggunakan penutup kepala yang unik. Ya, unik ya. Karena apa? Ayo memperhatikan videonya tidak? Diperhatikan. Ya. Coba keunikannya apa? Kalau memperhatikan, coba Ibu mau tahu. Menggunakan penutup kepala yang unik seperti rambut buta. Oh ya, seperti rambut buto ya, karena ini banyak seribel-seribelnya di sini ya. Oke, terima kasih Mas. Lalu Mbak Syahla Shirin Nadif 8A. Keunikan lainnya apalagi? Ayo Mbak Syahla Shirin Nadif. Belum unmute. Di unmute dulu, coba dibuka mikrofonnya. Mbak Syahla. Ya. Keunikannya apalagi kalau tadi Mas siapa? Itu telah menyebutkan keunikannya di kepala Bu, karena penutup kepalanya seperti buto. Nah, kalau dari Mbak Syahla Shirin, apa menemukan keunikan apa dalam tarian ujungan tadi? Ayo. Mbak Syahla, tadi memperhatikan tidak? Ayo. Perhatikan. Ya, coba sebutkan keunikannya apa. Jika Mas Dwi tadi sudah menyebutkan keunikannya ada di kepala, Mbak Syahla menemukan keunikannya di mana? Duh, nggak tahu. Kok nggak tahu? Tadi memperhatikan tidak, ayo. Coba di-unmute dulu, coba di-unmute. Mbak Syahla besok harus memperhatikan ya jika guru menjelaskan, karena materi yang disampaikan itu sangat penting loh. Tidak main sendiri seperti itu. Coba pindah saja ya ke Zahra Mulan Apriliani dari 8A. Coba sebutkan keunikan tari tradisional dari tari ujungan tadi, selain dari kepala. Ada apa lagi? Gerakannya seperti orang sedang meninggal. Gimana? Ibu. Sebentar. Ya, jawab. Gerakannya sangat sederhana. Ya, gerakannya sangat sederhana. Gerakannya seperti apa? Tarinya bebas, Ya, tidak tarinya menggunakan pola bebas. lantai. Ya, tidak menggunakan pola lantai. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Zahra. Berarti memperhatikan ya. Lalu,
Mbak Sevilin Evelyn. Ada apa lagi keunikan dari tari ujungan tadi? Jika memperhatikan pasti bisa menjawab. Karena sangat mudah ya, sangat dapat bisa dilihat keunikannya itu apa saja, karena muncul semua. Coba Mbak Sevilin. Gak apa-apa, tidak usah takut menjawab. Karena semua jawaban pasti benar. Kan katanya mau jadi Tariannya dilakukan oleh 2 orang. Gimana Mbak Sevilin? Tariannya dilakukan oleh 2 orang. Ya, tariannya dilakukan oleh 2 orang. Lalu? Lalu? Properti ya, properti yang digunakan. Properti yang digunakan itu ada rotan ya, itu unik ya, karena untuk menyabetnya itu menggunakan rotan. Akan Ibu jelaskan ya. Kostum dan perlengkapan yang digunakan dalam tari ujungan. Nah ini, tadi ada yang memperhatikan tidak di tangannya para penari, para pemain ya, itu menggunakan gulungan-gulungan. Itu disebut dengan tapuk. Halo. Itu disebut dengan tapuk untuk melindungi tangan ya, karena takutnya nanti musuh atau penari yang satunya itu ke arah atas, jadi mereka bisa melindungi menggunakan tangan seperti itu. Karena ini ada buntelan-buntelannya ya, itu seperti isinya mungkin busa atau untuk melindungi tangan pokoknya ya. Lanjut Mbak Putri. Nah, lalu ada slawer. Slawer itu digunakan untuk mengikat. Tadi di dalamnya ada tapuk, lalu di luarnya dikasih slawer untuk melindungi, pertambahan pelindungan karena agar tidak luka ya. Lalu ada mukejer. Mukejer itu yang tadi disebutkan oleh Mas Dwi yang ditaruh di sini. Itu diikat dulu pakai mukejer, dibuat udeng ya atau tutup kepala, lalu baru menggunakan yang rambut-rambutan buto. Sebetulnya tidak harus menggunakan rambut-rambutan buto, tapi mungkin itu menjadi pertunjukan agar lebih menarik ya. Jadi menggunakan rambut buto. Sebetulnya menggunakan mukejer saja itu tidak apa-apa, seperti yang landangnya tadi pakai, hanya menggunakan ikat, menggunakan baju hitam-hitam itu tidak apa-apa. Lalu ada amben. Amben itu digunakan seperti selendang, digunakan di pinggang. Seperti selendang diikat. Tadi ada ya di videonya, mereka menggunakan amben, diikat. Lalu ada propertinya, ujung atau rotan ya, menggunakan ujung atau rotan. Ini untuk memukul sakit, bisa berdarah ya. Makanya kalau mau melakukan tari ujungan itu harus ada wasitnya, harus berpengalaman, harus tahu bagaimana urutan-urutan tariannya agar tidak salah ya. Lalu tadi menggunakan ya. Lalu tadi ada yang menggunakan ini rompi. Itu untuk ya untuk pelindungan juga dan untuk agar apa ya? Dilihat itu menarik ya, lebih menarik. Mungkin jika dulu zaman dahulu orang-orang petani pada umumnya ya tidak menggunakan kostum-kostum seperti itu, namun pada saat ini digunakan untuk tradisi, untuk pertunjukan, maka sedemikian rupa dibungkus agar menjadi lebih menarik, agar banyak yang menonton, agar banyak yang menyaksikan. Karena tari ujungan ini juga sangat menarik ya. Kok bisa tari ujungan pukul-pukulan langsung hujan turun itu kok bisa seperti itu kan? Pasti kan masyarakat juga tertarik ya. Mengapa bisa tari ujungan? Tariannya cuma pukul-pukulan, tapi kok bisa sampai hujan seperti itu. Nah, tari ujungan ini berasal dari daerah Gumelem Wetan. Ada yang rumahnya Gumelem Wetan? Daerah Susukan. Ya, tarian ini berasal dari daerah Susukan, daerah sana, daerah barat. Ada yang rumahnya sana?
Kalau ada pasti harusnya ya, harusnya tahu tari ujungan, ada tari ujungan, ada tradisi ini ya. Nah, dari perkembangan tari ujungan, pakaiannya dulu, pakaiannya ada pengaman ya di tangan dan di kepala. Zaman dahulu tidak ada pengaman di tangan atau di kepala ya, pasti mereka sabet-sabetan ya. Terserah mereka maunya di mana seperti itu ya. Namun sekarang perkembangan dari zaman ke zaman menggunakan perlindungan di tangan, di kepala seperti tadi ya. Lalu sabetannya hanya di bagian lutut sampai telapak kaki. Itu hanya batasan sekarang ya, untuk zaman sekarang, untuk tradisi yang zaman sekarang. Jika dahulu itu masih bisa sabet kepala, bisa sabet tangan, sabet badan, sabet kaki, tapi jika sekarang dibatasi hanya sabetan lutut hingga telapak kaki. Lalu dalam perkembangannya tentunya tidak meninggalkan unsur sakralnya ya. Seperti tadi di video ada wandlangnya dan sesepuh itu memegang bersama-sama ini apa namanya rotannya untuk didoakan dulu terlebih dahulu ya. Itu sebelum acara itu juga terdapat ini ya sesajen, terus berdoa bersama, lalu ritual ya untuk memperlancar upacara adat daerah tersebut ya. Lalu setelah tari ujungan ini berlangsung, tentunya ya dua pemain tersebut tidak ada dendam sama sekali, tidak ada kamu tadi nipuk aku ya sampai berdarah, besok kamu tak tipuk lagi. Itu enggak ada karena mereka sportivitas. Mereka melakukan tari ujungan itu, melakukan upacara adat itu secara ikhlas karena mereka mau memohon kepada Tuhan agar diberi belah kasih ya sama Tuhan agar mendapatkan air hujan ya, agar hujan turun seperti itu ya. Nah ya, Ibu akan memberitahu bahwasanya tari kerakyatan itu tidak selamanya menghibur ya, tidak selamanya yang menari cantik, yang menari indah untuk dipandang ya, namun bisa juga memiliki fungsi yang untuk upacara adat. Jadi tari kerakyatan tidak hanya untuk hiburan, tidak hanya untuk diperlihatkan saja, tapi juga memiliki fungsi ya, seperti yang tari ujungan ini sama yang kemarin Bu Putri jelaskan, itu fungsinya hampir sama ya untuk upacara adat. Lalu tidak selamanya menari itu dikhususkan untuk perempuan, laki-laki juga bisa nari ya, tidak yang harus gemulai. Ini contohnya tari ujungan, tidak gemulai, cowok yang menarikan ya. Lalu ada juga tarian yang lain yang tidak harus cewek yang menari. Kuda lumping kan cowok yang menari kan, itu tidak gemulai juga. Jadi cowok itu bisa untuk ikut nari ya. Dari sini ada yang ditanyakan, anak-anak? Ada yang masih belum jelas? Sudah jelas atau belum? Sudah. Oh sudah. Ada yang ditanyakan atau tidak? Oh iya, Ibu Alfa mau tanya, siapa yang kemarin belum mengumpulkan tugas? Awas saja nanti dimarahin loh. Nanti nggak dapat nilai loh. Siapa yang belum mengumpulkan tugas dari Bu Putri kemarin? Masih ada berapa Bu Putri? Ya, masih separuhnya loh. Ayo, padahal batasnya Bu Putri bilang hari Senin. Siapa yang belum mengumpulkan nanti kena hadiah. Kena hadiah nanti, hadiahnya besar hadiahnya. Kalian jika ada tugas jangan ditumpuk ya, seperti Bu Alfa dulu waktu lagi kuliah, numpuk tugas itu malah membuat beban. Karena apa? Tugas ini belum selesai, ini deadline-nya hari Senin, harus dikumpulkan hari Senin, padahal ada tugas lainnya. Itu jadi menumpuk, jadi malas ya. Lebih baik, alangkah baiknya jika hari ini Bu Alfa atau Bu Putri atau Bu Ning juga atau guru yang lain memberikan tugas, langsung dikerjakan dulu baru main seperti itu ya, karena agar
Agar apa? Agar tidak ada beban, agar tidak, aduh, tugasku belum dikerjakan. Padahal untuk hari Senin, ya, tugas harus selalu dikumpulkan, tidak boleh dikumpul nasit, lah, sisan, papan-papannya langsung kirim. Itu nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Harus anak Eskoro harus mengumpulkan tugas, harus langsung kumpul, nggak pakai nanti-nanti, ya. Oke? Siap semuanya? Kalau ada tugas langsung kerjakan, langsung kumpul. Oke? Coba, Ibu mau tanya. Ciri tari kerakyatan kental dengan nuansa sosial. Itu maksudnya apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ibu kasih nilai. Mungkin tari tersebut itu tuh mengekspresikan atau mendeskripsikan orang-orang tersebut, orang-orang di lingkungan tersebut. Ya, benar. Nuansa sosial mendeskripsikan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Mbak Arni Revita ya, 8D. Nanti Ibu kasih nilai ya. Lalu ada yang bisa menjelaskan maksudnya merujuk pada alat dan kebiasaan masyarakat. Itu seperti apa? Kebiasaan masyarakat sesuai tempatnya masing-masing, seperti di gunung kebiasaannya menanam sayur atau memanen teh. Ya, memanen teh atau menanam sayur atau menanam padi ya, menurut dengan letak geografisnya tari kerakyatan itu berkembang. Yang terakhir, memiliki gerak rias kostum yang sederhana. Maksudnya gimana? Menggunakan baju daerah mungkin. Ya, Ada daerah. ya, menggunakan baju daerah, tapi lebih sederhana ya, tidak seperti yang digambar ini. Ini ada kuda kepang. Ini tidak sederhana ya. Ini sangat lengkap sekali ya, menggunakan jamang, menggunakan kelat bahu, menggunakan selendang. Jika berbeda, sangat berbeda ya dengan yang tari ujungan tadi, hanya menggunakan baju sederhana, kaos, celana, lalu menggunakan udeng, hanya seperti itu ya. Lalu ada yang tahu tari ujungan dari mana sih? Ada yang tahu? Pancarakara. Ya, letaknya, lebih spesifikasinya di mana? Susukan. Ya, disusukan ya, di Gumelem Wetan ya. Lalu bagaimana sih sejarah tari ujungannya? Dua Apa petani yang bisa bertengkar untuk ada meminta ritual hujan, atau berebut air. tradisi? Bagaimana? Dua petani yang bertengkar untuk merebut air, Ya, lalu saling melukai diri hingga hujan datang. ya. Ya, sejarah tari ujungan itu tadi Ibu jelaskan ada dua petani yang saling sabet, lalu hujannya turun ya. Padahal seharusnya mereka itu bersyukur saja kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Namun sekarang malah menjadi tradisi seperti itu ya. Baik, materi yang Ibu sampaikan pada hari ini cukup ya. Jangan lupa Ibu akan memberikan tugas. Jika kemarin Ibu Putri memberikan tugas mengidentifikasi keunikan berdasarkan kostum, iringan, dan gerakan, Ibu Alfa akan memberikan tugas namun ditambah, yaitu dengan memiliki fungsi apa tarian itu, lalu memiliki pesan moral apa dalam tarian itu. Nanti Ibu akan share link videonya, tentunya videonya akan berbeda dengan Bu Putri. Kalau kemarin, jika kemarin Bu Putri memberikan video apa? Tari apa? Tari piring. Tari piring. Berarti yang diidentifikasi itu tari piring. Jangan mencari tarian yang lain. Yang masih salah harus diperbaiki ya. Masih ada dikasih kesempatan sama Bu Putri untuk memperbaiki. Jika dikasihnya tari lilin, kalian yang mengidentifikasinya tari lilin. Jangan mencari yang lain ya. Dipahami, dibaca lagi. Ini tugasnya ya. Disuruh ngapain tugasnya, untuk mengidentifikasi apa, melihat apa, menyaksikan apa, seperti itu ya. Nanti Ibu akan menge-share linknya, lalu tugasnya dan materinya, seperti itu ya. Oke?
Semuanya harus semangat. Nanti Ibu Alfa kirim tugas langsung harus dikerjakan. Nggak boleh kayak kemarin ya. Separuh, setengah baru ngirim, itu nggak boleh. Pokoknya kalau sama Bu Alfa, sama Putri, sama guru-guru yang lain harus semangat mengerjakan. Ada tugas langsung kerjakan. Oke? Seperti itu ya. Baik, Ibu sudahi dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu minta maaf atas kesalahan jika Ibu menyampaikan materi kurang jelas atau masih menggerandek ya, masih patah-patah seperti itu ya. Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya semua anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih. Salam kuning ya. Tanggalnya diurut lagi. Oke, senang ya sama Bu Ova ya. Belajar tentang tari ujungan. Masih keunikan tari daerah atau tari tradisional. Kalau kemarin dengan Ibu Putri itu tari kecak yang ada di Bali. Walaupun kalian belum pernah ke Bali, ada yang sudah pernah ke Bali? Ya, besok kita ke Bali bersama-sama. Ya, ya. Jadi tadi sudah disampaikan, tugasnya juga sudah. Jadi bagaimana tari ujungan itu sampai bagaimana manfaatnya karena atau fungsinya, karena Bu Putri, Bu Alfa dari pertemuan pertama menyampaikan tentang manfaat tari tradisional. Nah, di Bu Putri keunikannya, di Bu Alfa keunikannya dan manfaat masing-masing tari yang disampaikan. Harus ditulis, nanti materi mesti dikirim, kalau perlu di print out, di download, kemudian di print, temannya bisa fotokopi. Nah, ini yang pintar begitu, anak SPRU harus cerdas ya. Minggu depan ketemu dengan Bu Putri melanjutkan materinya Buning Seni Rupa tentang teknik menggambar model. Ini tadi sudah 2 pertemuan, berarti besok Seni Rupa 2 pertemuan. Pertemuan kelima kita ulangan harian. Kalau minggu depan Miss Winda yang ulangan harian. Buning minggu depannya lagi. Karena mengumpulkan materi supaya Bu Putri dan Bu Alfa sama-sama menggunakan proses pembelajaran yang sama. Oke sayangku, semangat. Kok diam aja? Semangat ya nih? Oh ya, semangat. Harus juara SPRU, harus juara. Kemarin musik tradisional udah juara 1. Tahun depan harus juara lagi. Ya, ini masih menunggu pengumuman di tingkat provinsi. Kalau kita juara 1, berarti lanjut ke tingkat nasional. Nanti kita akan belajar bersama-sama di semester 2. Musik tradisional, keunikan musik tradisional. Kalau ini tari keunikan tari tradisional. Nanti berikutnya di semester ini kita akan bernyanyi tentang musik daerah. Kita akan berlatih bernyanyi dengan lagu-lagu daerah. Oke sayangku, semangat. Tugasnya yang minggu kemarin tadi sudah diingatkan Bu Alfa. Silakan segera dikumpulkan. Buning juga mereka, Bu Putri mereka. Besok kalau ulangan menggunakan Google Form. Kalau tugas ini karena ini deskripsi hanya 3, jadi kita langsung japri ya ke Bu Alfa dan ke Buning. Yang kemarin ke Bu Putri dan Buning. Nanti akan saya tagih terus karena mungkin bulan September kita sudah tatap muka. Oke sayangku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.